Untuk market selain di komunitas reptil, kita di pasar-pasar hewan biasanya yang biasanya nyetok buat pakan ataupun eh, buat buat farmasi juga. Malah situ kita jackpotnya lah kalau buat farmasi. Harganya antara buat farmasi sama yang anak reptil beda, bisa 5 kali lipat bedanya. Itu Omsetnya juga sudah puluhan juta nih tiap bulan. Bisa beli karang, bisa membeli rumah, dan bisa berbini dua. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London. Guys, perjalanan kita kali ini akan mengunjungi penangkaran tikus putih terbesar se-Indramayu. Saksikan terus perjalanan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selamat menonton. Bagi anda yang punya reptil, ada kaitannya putu dan tikus, bisa hubungi nomor yang ada di sini. Kita masuk kandang. Waduh, ini penangkaran tikus putih terbesar se-Indramayu. Di tangannya Om Agus Milan ini, tikus-tikus di sini bisa berkembang biak, mulai yang kecil hingga yang besar. Omsetnya juga sudah puluhan juta nih tiap bulan. Bisa beli karang, bisa membeli rumah, dan bisa berbini dua. Penghasilannya cuma dari penjualan tikus aja nih, dari nangkar kemudian dijual. Sasarannya banyak, dari penghobi reptil biasanya, penghobi BOP, dan di pasar-pasar hewan. Ini lebih mirip ke apa ya, lebih mirip ke hamster, tapi ini tikus guys, bukan hamster. Ini jenis mencit. Kita coba ambil satu, jinak nggak ya, gigit nggak?
lepas. Ucul. Ucul hiji. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih sama Om Agus. Kita sambil ngobrol-ngobrol sama Om Agus nih. Ini nernak sudah berapa tahun, Bang? Oh, ya namanya juga dulu mah iseng-iseng ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 2011. 2011 sampai sekarang sudah berapa tahun katanya? Ya sekitar 9 tahun. Sudah 9 tahun. Pertama kali ojek besok. Halo. Pertama kali nangkar berapa indukan, Bang? Ya namanya juga dulu iseng-iseng ya. Paling kita 10 ekor dulu tadinya awalnya. 10 ekor. 10 ekor itu kita in- ngambil di temen tadinya buat sekedar hobi aja, sekedar Indukan. permainan lah. Iya. Sebenarnya nggak ada pemikiran buat jual atau apa dulunya. 10 indukan itu pertama kali nangkar langsung jadi semua apa ada yang mati atau gimana? Kebetulan waktu itu jadi semua. Ini kan kita susah lah kalau buat ternak tikus, nah kalau sekedar buat yang indukin ataupun buat ternak sebenarnya mudah, nggak ada hama yang nggak ada untuk yang macam-macam gitu, ataupun hama apa paling kendalanya di kucing sama tikus rumah. Ya kebetulan waktu itu jadi semua Kucing 10 ekor itu. kucing lokal doyan tah? Nah, Tikus ginian. ya kendalanya situ di kucing sama Oh, kendalanya kucing. hamanya tuh ya, hamanya isinya. Kalau kandang kayak gini kucing bisa masuk ya? Bisa Kucing bisa wirau masuk. wirau. Wiraup juga bisa, karena ini masih tempatnya masih kayak gini jadi ya masih bisa. Terusnya kucing, kalau wiraup mungkin masih bisa ini, kalau kucing kan dia bisa membuka atau apa gitu, modalnya di situ. Cara perawatannya ini gimana? Perlu minum, makannya apa? Perawatan sebenarnya sangat mudah, malah dibandingkan dengan ternak yang lain ini sebenarnya lebih mudah karena kita cukup ngasih makan 2 kali pagi dan sore udah. Cuman kalau untuk ininya kita perlu tenaga di pembersihan kandangnya ataupun buat pemilihan induk ataupun pemisahan anak itu masalah di situ. Dibersihkan berapa minggu sekali? Kalau buat bagusnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya, Mbak. Cuman kalau seminggu sekali tuh bagusnya seminggu 2 kali. Pokoknya kalau udah terlihat kotor aja udah bagusnya diganti sekamnya itu kelihatan. Untuk pakannya apa ini tuh? Tikus pakannya dia kan termasuk omnivora, segala macam memakan segala jenis makanan apapun dia makan. Tapi kalau di sini kita biasanya pakai nasi khas atau nasi apa, terus dikasih campur pur ayam atau pur buat ternak babi. Pur ayam sama nasi campur atau pur babi. Butuh minum nggak ini? Cara pemberian minumnya kayak gini? Cara pemberian minum banyak, Bisa diperlihatkan. di toko-toko online juga banyak, di toko-toko hewan juga banyak. Ada nipple, terus kita cari nipple buat kelinci aja. Nah dia terus kita Ini kalau disingkingin nggak keluar. dia nanti nggak tumpah tuh, nanti dia keluar kalau dijilat dijilat sampai tikusnya nanti dia keluar. Oh gitu. Jadi sahabat loh, ini tuh Iya tahu. ini kayak gini. Kalau dijilat ini keluar. Telurnya tuh. Oh, iya. Dalamnya tuh ada semacam pelor. Ini nggak bakalan keluar, nggak bakalan tumpah. Untuk satu indukan sekali beranak berapa ekor ini?
relatif tergantung ininya. Untuk rata-rata sih kita sekitar 7 sampai 12 ekor. Kalau dia bagus terus nggak dimakan, ini termasuk kanibal juga kan, kadang sama anaknya juga dimakan. Nah, kalau dia bagus terus nggak stres bisa nyampe 12 sampai 15 ekor. Satu indukan 12 sampai 15 ekor. Itu lahirnya berapa bulan sekali? Kalau berapa bulan sekali, kita biasanya setelah dia lahir terus sampai menyusui itu kan sekitar 1 bulan. 1 bulan setelah sapi sama anaknya, semingguan atau 10 hari dia bisa beranak lagi, bisa bentik lagi. Ini kita lagi misahin antara betina dan jantan. Kebetulan Oh, iya. kita sudah kerjasama dengan kampus-kampus, dengan universitas kedokteran, farmasi. Oh, Jadi biasanya mereka butuhnya yang jantan buat praktekum. tuh marketnya ke kampusnya. Bisa dibedakan jantan dan betinanya? Gampang banget untuk mata. Bisa lihat. Ini Coba yang kalau yang jantan. jantan ini, yang jantannya ketemu ya. ini biasanya Tuh yang jantan. ini jantan ini. Dia punya apa namanya? Kalau di sini ya, Peler, itu, peler. peler, ya. Seperti Klitoris telur lah. gitu. Apa namanya? Kelihatan. Testis. Hmm. Nah, ini jantan. Ini jantan semua, saya pisahin jantan semua ini. Kalau yang betina, Ini yang betina. Ini yang betina. Dia nggak ada telurnya. Kalau yang jantan ada telurnya. Terus kalau diginiin dia ada titik-titik punting susunya tuh. Kelihatan ada punting titik-titik. iya, Dia untuk nyusuin anaknya. menurut saya ini betina nih. Ini yang jantan. Ini nggak gigit ya? Enggak apa. Tikus-tikus di sini tikus hasil tangkaran semuanya jinak, nggak ada yang galak dan tidak perlu dijinakan, semuanya sudah alamiahnya kayak gini hasil Udah tangkaran. instingnya udah. Ini yang mencit ya? Yang mencit. Kebetulan red kita ada cuman nggak terlalu banyak. Nah, Yang ditangkarkan di sini jenis apa aja? ya sebenarnya sih mencit sama red, cuman sekarang kondisinya kalau red lagi sedikit nggak terlalu banyak. Red lebih sedikit dibanding mencit. Apa produksinya lebih banyak mencit daripada red apa? Kalau red sebenarnya sama aja, cuman kalau red lebih perawatannya tuh harus lebih ini lagi, harus lebih apa intensif lagi, harus lebih teliti lagi, harus lebih. Sementara kita waktunya nggak terlalu fokus di sini. Jadi ngembangin yang ada aja yang jenis mencit ya. Kembang di sini. Ini alasnya apa harus sekam padi atau enggak harus? Ini kebetulan di sini sekam padi itu banyak melimpah. Jadi untuk menghemat kos pengeluaran kita ngambil sekam padi. Selain sekam padi juga bisa dengan serutan kayu ataupun apa namanya pasir ini juga bisa. Cuman kalau pasir kurang ini dia, soalnya kalau buat beranak, kalau sekam padi sama serutan kayu bisa buat sarang anaknya gitu. Bisa selain sekam padi juga bisa serutan kayu atau gergajian kayu tuh. Ini termasuk binatang nokturnal kan kalau malam? Ya, dia lebih aktif ke malam sih. Lebih aktif. Jadi kalau siang nggak dikasih makan juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman pagi kasih lah. Ini yang coklat kan? Yang coklat.
benar. Itu kalau di ini anak-anak bilangnya tikus Jepang. Oh, Tikus Jepang. Tikus Jepang itu yang warna-warna, ada yang belang. Ini yang belang nih, coklat putih, ada yang coklat hitam, yang warna emas. Tikus Jepang. Ih, cakep guys. Kayak panda. Ini yang belang termasuknya masih satu jenis ya? Masih sama. Sama mencit ya. Ada senang ini, senang ada bintang ini pertandingan yang bintang ini nih buat pada biasa kan. Iya. Ada yang mau yang merah sama hitam sama merah. Bisa diseling-seling ya? Bisa. Oh, jadi kuning ada semua loh biasa. Ini hasilnya abu-abu, ini hasil silangan. Ada abu-abu, ada ini. Ini kalau kayak semacam red nih. Ini tuh matanya merah berarti nggak tahan sama ini ya, matahari ya? Kalau anak-anak tuh. Ya dia kena matahari langsung nggak kuat sih. Ini aja tuh. Ada palur anak Ini anakan dua biang juga itu apa? Karena banyak kalau red tuh kalau yang Red ini lebih gede. iya anaknya masih anak Perawatannya sama Red sama sama, masjid. cuman agak ini yang harus minumnya kasih terus minumnya kalau ini kan biar seminggu apa kuat nih tahan. Iya. Ini pemirsa ada yang mati nih. Ini ada yang mati kenapa ini? Nah, kebanyakan dia kan kanibal kan, jadi berantem sama temennya. Iya, Oh, makan. ini diakibatkan berantem sama temannya. Kadang-kadang ini jangan lapar. Daripada ini Kenapa kalau lagi menyusui harus dipisah sama yang lain? Dia bukannya menyusui aja kan. Hmm? Pas dia hamil itu harus dipisahin. Kenapa harus kayak Soalnya gitu? kalau masih di situ dicampur, anaknya nggak optimal. Anaknya cuma 2 kalau dimakanin sama yang lainnya. Berarti termasuknya Ya, kanibal. terganggu berarti ya. Ya. Walaupun nggak kanibal biasanya ini kadang keinjak keganggu guys. Lebih fokus. Ini lucu banget ya. Umur segini lagi susu. Ini jenis red, warnanya belang-belang. Jangan dikira tikus putih itu warnanya putih doang ini. Disilang. Ini ada yang hitamnya. Hampir nih. Wih, cantik guys. Umur segini masih butuh susuan apa enggak nih? Masih sih, cuman sebenarnya dia masih nyusu, cuman udah bisa makan sendiri, udah bisa. Umur berapa bulan? Ya, antara sebulan sampai 11 bulan. Ini lagi.
ukuran box itu idealnya satu untuk yang sudah hamil itu berapa idealnya? Maksudnya box yang buat karantina hamil. Iya. Kalau yang hamil mah segini sudah cukup, ukuran segini gitu. Ini 20 kali berapa itu? Kali 10 atau 15 saja cukup. ini tuh untuk kerat apa untuk mencit ini segini? Mencit. Untuk mencit ya, untuk hamil. Untuk mencit satu karantina untuk segini. Iya, kayak Yang segitu juga bisa. ataupun lebih kecil juga bisa ini. Kayak gini. Oh. Cukup segini cukup ya. Asal dia bisa beranak, melahirkan sampai menyusui. Nah, setelah anaknya udah besar, udah bisa makan, udah bisa pisahin lagi untuk Ini nggak ada pintunya ya? ya pintunya tinggal ini aja. Ini aja. Kalau ya kita masih makannya paling dari atasnya aja. Dari atas aja. Segini cukup untuk karantina. Mantap Dia guys. melahirkan. Ini anaknya berapa tuh? Ini boxnya nggak digigitin. Nih. Enggak, ya harus dikasih ini sih, harus dikasih. Kalau dia kurang makan bisa jadi akhirnya ngikitin box. Yang penting jangan telat makan lagi. Gampang yang kalau masalah bulu ini tampangnya gampang. Iya. Tampangnya gampang kan kalau ini penting-penting pasangan ini bisa. Terus masalah sistem tangga-tangga kayak gini itu biar apa Nah gimana? ini mah kreativitas kita aja biar tempatnya minimalis, cuman bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Tempatnya biar banyak isinya gitu. Tahu sendiri ruangan segini, kira-kira gimana caranya muat Untuk nangkar tikus kayak gini perlu dijemur matahari enggak? Kayaknya Seperti burung. nggak perlu. Karena dia malah kalau kena matahari langsung nggak kuat dia, malah bisa mati. Yang penting sirkulasi udaranya bagus, biar baunya nggak terlalu ini, gitu aja. Apa perlu mandi nggak nih? Nggak perlu, Mandi barangkali biar wangi itu, nggak mandi-mandi. nggak perlu. Beranak pinak dari cangga waran sampai cucu buyut nggak ada yang pernah mandi di sini. Pokoknya dia dibersihin bisa ini. Baunya hitam. Yang penting kalau intinya kebersihan sekamnya aja, yang sering bersihin. Terus ini kadang ada kutunya nggak sih? Kalau kitanya sering bersihin sekamnya, enggak ada kutu. Kebanyakan kalau yang ada kutunya mereka yang kurang bersih, tetesan airnya, terus ininya nggak diganti sekamnya, akhirnya lama-lama kotor kandangnya kan, jadi larinya ke tikusnya sendiri gitu. Untuk ini kan belum hamil ya, cuman perutnya gede. Membedakan yang udah hamil sama yang belum? Gampang, dia kalau udah hamil ini besar. ini hamil Ini hamil kan? cuman masih belum terlalu ini, belum terlalu besar, paling 2 harian lagi lah. Kalau kayak gini 2 harian lagi dia kelihatan perutnya besar. Sebenarnya udah hamil cuman masih. Biasanya untuk penjodohan itu gimana? Sistem koloni apa dipisah-dipisah? Kalau di saya sebenarnya koloni bisa, cuman kalau di saya lebih ini sistem paket. Jadi satu kandang begini, satu bak begini, satu paket. Ini satu paket, ini satu paket. Satu paket itu isi jantan satu, betinanya antara 5 sampai 10 bisa. Buset dah. Betina 5 sampai 10, jantannya 1 guys. Kuat nggak tuh? Pakai obat kuat kali. Mantap. 10 tuh bisa hamil semua berarti ya, sama jantan 1. Terus apa lagi ya? Ini dikasih pemberat biar tidak keangkat. Biar dia pergi sama kucing ya, nggak direkrut sama kucing. Kucing kadang
yang ketangkep. Kalau yang anunya harap ini kalau seperti itu. Tikus kawin, kalau lihat tikus kawin ya. Dianggap boleh. Nah, dia kawin ya. Biasanya dia si jantannya ini pertama nyium-nyium ini siapa yang siap dibuahin gitu. Udah yang kejar itu aja. Kayak kambing. Dia nyium pipisnya dulu, pipisnya si betina ini. Kadang istrinya tahu dia. Mana yang siap dibuat. Iya, jadi kelihatan dari pipisnya, kayak kambing juga kayak gitu kan. Jadi dilihat, dicium dari pipisnya dulu, oh ini siap dibuahin, udah. Yang dikejar itu aja. Nah biasanya yang ngejar-ngejar yang Terus tadi yang mana nih? Ini kan posisi masih menyusui. Itu dipisah umur berapa bulan? Umur berapa hari? kita biasanya kalau dipisah itu antar ini udah umur sekitar, kalau udah kayak gini paling kita sebentar lagi sebenarnya udah bisa dipisahin, cuman masih kesian lah, masih agak kecil. Kalau udah nyampe segini sekitar umur 15 hari sampai 21 hari biasanya, 3 minggu lah kita udah bisa disapih gitu. Umur 3 minggu udah bisa dipisahin sama indukannya. Iya, 21 hari. Udah bisa lihat. Yang penting dia udah bisa melek, udah bisa kalau ini udah bisa makan sendiri, udah bisa nih. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakangnya 8. Biasanya yang di sini yang dijual yang umur berapa aja? Apa harus dibatasi apa bebas? Tergantung request, tergantung permintaan. Oh, Mereka ada yang minta yang merah juga banyak. Yang masih pinggis begini, yang masih merah begini. Ada yang minta yang segini, ada yang minta indukan, ada yang tergantung request, tergantung permintaan. Tapi umumnya kalau buat nyetok di pasar-pasar hewan itu yang sekitar ukuran small sampai medium ya, antara sebulan sampai 2 bulan. Jadi tergantung permintaan. Untuk pakannya ditambahi apa gitu, vitamin atau udah itu aja? Di saya enggak sih, paling kalau ada sayur-sayuran aja gitu. Kalau mau bagus dikasih sayuran buat dia vitaminnya. Terus sekarang saya mau tanya suka dukanya peternak tikus itu apa? Enggak. Suka dukanya penangkar tikus itu apa? Ya kalau sukanya sih ya kalau lagi rame banyak teman-teman kita, jadi dulunya nggak punya teman, dari sekarang banyak teman dari luar kota, dari luar provinsi juga tahu kita gara-gara ternak tikus ini. Dulu sebelum punya tikus ya nggak terlalu banyak teman lah istilahnya lah. Sekarang kebetulan banyak komunitas reptil, jadi kita saling sharing, jadi banyak teman dari mana-mana. Jadi dari komunitas reptil itu promosinya dari mulut ke mulut apa gimana? Dari mulut ke mulut, terus sekarang kan ada media sosial, jadi kita juga sering posting, jadi banyak yang tahu. Barangkali promo di waktu pas gathering. Ya kalau pas gathering bisa nggak terlalu lah. Dia juga udah pada tahu sih, kita juga ini ambil makannya dari sini gitu.
Iya, sukanya kayak gitu. Terus dukanya kalau kita lagi diserang hama biasanya kucing. Kucing susah kayak istilahnya kalau kita bunuh namanya kucing kan. Terus paling ya itu susah kucing itu. Ditangkap dia lari. Kalau malam-malam tahu-tahu kadang udah belaratan semua diacak-acak sama kucing. Itu dukanya di situ kadang. Antisipasinya berarti kandangnya harus rapat ya. Antisipasi kita pasang jaring ataupun harusnya kandangnya dirapetin terus dikasih ini yang biar kuat lah, biar nggak bisa ditarik ataupun diacak-acak sama kucing. Kucing aja, Pak. Yang lainnya ada lagi nggak? Paling ada ular, suka masuk, ular liar. Waduh. Ada kobra atau apa kadang-kadang pernah masuk ke sini. Ya paling nyari makan sih. Kalau ular mending, cuman beberapa aja yang dimakan. Kalau kucing ya diacak-acak loh. Kalau ular masih mending, masih bisa di ini. Yang dia makan 2-3 udah kenyang udah selesai. Terus untuk marketnya nih, selain ke komunitas reptil, kemana marketnya? Untuk market selain di komunitas reptil, kita di pasar-pasar hewan biasanya yang biasanya nyetok buat pakan ataupun buat farmasi juga. Malah di situ kita jackpotnya lah kalau buat farmasi. Harganya antara buat farmasi sama yang anak reptil beda, bisa 5 kali lipat bedanya. Di situ biasanya kita paninnya di situ jackpotnya tuh. Mantap guys. lagi menyusui guys. Keganggu. Ini yang masih merah. Ji, kayak baru lahir ini ya. Iya, masih baru beberapa hari Itu, bening banget perutnya. itu. Air susunya banyak apa ya? Masih kelihatan air susunya tuh. Masih transparan. Kalau ini udah kelihatan ada bulunya, ini berapa hari ini? Ini udah sekitar seminggu sampai 10 hari. Semingguan lah. Jadi di pisau itu posisi sudah melek ya, sama udah bisa makan sendiri. Iya bisa. Misalnya jenis red, cuman nggak terlalu banyak. Kita lihat jenis red. Kemarin yang masih baru. Buset. Coklat apa? Ini berwarna guys. Ini baru melahirkan. Jenis red ini. Red. Anaknya banyak itu. Tuh anaknya tuh 2, 3, 4 sama sebelah sininya. Dia lagi menyusui guys. Dipisah satu box tuh biar dia fokus menyusui, tidak diganggu sama yang lain, biar perkembangan anaknya optimal. Kalau hidup udah kasihan. 10 harian. Ini 10 harian nih. Ini yang bentar lagi di sapi ya. Ini udah melek. Loh kok indukannya enggak belang ya, anaknya belang. Ini ya, jantannya. Kawinnya sampai itu Kang. Tuh, ini ada belang, ada putih. Ini anaknya ada yang belang, ada yang putih nih. Iya. Buset. Kawinnya tuh sampai itu. Tuh, diambil anaknya. Khawatir diambil sama saya. Tuh lucu kan? Lucu guys. Tuh anaknya digendong. Ini nyenyak banget, buset si jantan. Nyenyak apa mati nih? Tidur. Tidurnya buset, lepas banget tidurnya. Ini depannya sih kayak tikus liar, cuman belang. Nih yang muda ini yang umur berapa hari ini? Ini yang
2,5 bulan ini. Udah siap jadi indukan ini. Biasanya kan yang laku di pasaran di kampus-kampus yang segini kan. segini. Kemarin bulan-bulannya sudah maret kan? Ini sudah putih. Ini posisi kawin apa gimana ini? Ya. Oke guys, kali ini pembahasan kita tentang masalah penangkaran tikus cukup sekian saja. Bagi anda yang punya reptil, punya burung yang ada kaitannya butuh dengan tikus, bisa hubungi nomor yang ada di sini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu buat anda I was semua. young, I fell in love with Mr. Old Hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the line on the back of the bus. I know you thought it didn't like me much, and you